Menikahi Janda Ting-Ting. Bab 144. Diikuti Rusdi yang terus mensejajarkan langkah mereka. Dan, Koe udah ngabisin duit kurang lebih 5 miliar untuk menyewa mata-mata, dan mengungkapkan kasus ini. Iku duit pribadi, tah. Dari mana lagi? Aku tidak pernah menerima apapun di luar gaji pokok di kesatuan ini. Yang aku keluarin murni uang dari bisnisku sendiri. Kalau nggak percaya tanya penyidik yang bersangkutan. Mereka sudah memeriksa semua asetku, saat aku koma. Oh alah. Kalau gitu ngapain jadi abdi kalau nggak untung banyak. Kepalanya menggeleng pelan, masih sambil mensejajarkan langkah, tapi tiba-tiba Arman berbalik menatapnya. Berkacak pinggang, menatap bawahannya itu lalu mendengus. Rus, kamu tanamkan ini dalam pikiran kamu sebelum dilantik jadi kasat. Pahami bahwa, pengabdian bukan sekedar gelar dan jabatan. Tapi, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjalaninya. Siap, tidak dan. Rusdi berdiri tegap dengan ekspresi serius. Saya janji akan amanah dan meneruskan semua perjuangan kita di kesatuan. Bagus. Lehermu taruhannya jika melanggar. Ilangkah Arman berlanjut. Sementara Rusdi masih berdiri di sana sambil mengusap leher dengan gelisah. Tiba-tiba ia membayangkan jika Arman benar-benar melakukan hal itu padanya. Sesaat setelah masuk di ruang tahanan sementara. Penglihatan Arman langsung terganggu mendengar Sunarto memaki dan Mi menukul, penjaga yang tak juga mengeluarkan surat izin agar dirinya dirawat di rumah sakit. Kamu tidak tahu saya siapa, hah? Orang rendahan seperti kamu, bisa-bisanya menolak perintah. Sentaknya sambil menarik kerah baju petugas. Dasar anjing kamu. Telinga Arman benar-benar merasa panas mendengar makian itu. Dari ambang pintu, ia raih pistol yang menggantung di pinggang, diarahkannya ke depan dan Dor 44. Baak. Jeren suara Pak Soeharto menggelegar saat jatuh terduduk dengan kondisi kaki terluka. Saat melihat Arman melangkah menghampiri, amarahnya pun memuncak. Kau, berani-beraninya Mi. Dor. Belum selesai ucapan Pak Sunarto, Arman kembali menambah 1 garis bawah mah panas ke kaki yang satunya. Berjongkok, menatap seniornya yang harus menatapnya dengan tajam. Arman. Seringai tipis tergambar di wajah Arman saat melihat ekspresi penuh amarah Pak Sunarto kepadanya. Jika ingin dihormati, bersikap patuhlah. Dulu kita memang setara, tapi sekarang kamu bukan apa-apa. Harusnya aku mengarahkan benda ini ke kepalamu tapi aku tidak ingin kamu mati terlalu cepat. Arman, kau tahu, apa yang kau lakukan ini melanggar aturan. Sentak beliau dengan seluruh energi yang tersisa. Set. Jari telunjuknya mengarah tepat di depan mulut pria paruh baya itu. Kenapa kami tidak boleh? Sedangkan kau dan beberapa orang lainnya menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan yang tak bersalah. Ini bahkan masih jauh dari kata adil, karena kau tidak merasakan berada di ambang kematian sepertiku. Pak Sunarto beringsut mundur saat Arman kembali mengarahkan rifle garis bawah fair ke arahnya. Ketakutan terlihat jelas, karena masih menyayangi nyawa yang tak lagi berguna. Merasa sudah cukup memberikan peringatan. Arman berdiri, menghadap petugas yang terlihat pucat setelah menyaksikan aksinya. Jangan takut, dia berhak mendapatkan hukuman karena melawan dan tidak mematuhi aturan. Sekarang, kamu ke Bayangkara, minta Dokter Doni kemari. Satu lagi, kalau dia memberontak dan meyakinkan petugas lagi, hubungi saya secepatnya, lanjutnya, terakhir kali. P. Sebelum pergi. Siap, Komandan. Arman kembali beralih menatap seniornya yang sudah tak berdaya. Semoga kaki Anda cepat sembuh Komandan. Peluruku masih tersisa banyak, kapan-kapan aku tembak lagi. Kia. Beliau memekik sekuat tenaga,
seiring langkah Arman yang mulai meninggalkan ruangan itu. Namun, sekuat apapun ia mengeluarkan suara dan mengadukan semua kesakitannya, tidak akan ada yang mendengarkan. Karena semua orang di sana memihak kepada Arman. Rusdi yang sejak tadi berjaga di luar lapas kembali mengikuti langkah komandannya yang baru saja keluar dari ruangan. Berjalan dengan stabil ke arah pintu keluar. Dan, ini sudah selesai. Ya, sudah. Kalau begitu saya pamit pulang, ibu saya sedang tidak enak badan. Tentu, temui ibumu. Tapi jangan lupa, ada seorang wanita yang juga sedang menunggu kepastian darimu. Arman mempercepat langkahnya, sambil menerima panggilan telepon dari seseorang. Gerakan kaki Rusdi perlahan melambat, dan akhirnya berhenti sepenuhnya. Ucapan sang komandan, membuatnya melemah, hingga ruang waktu seakan terhenti. Tiba-tiba ia mengingat ucapan ibunya malam tadi, yang sampai sekarang masih menjadi bahan pertimbangan. Walau bagaimanapun, ia sudah menjalin kasih selama kurang lebih 4 tahun dengan Sofia. Tentu ada niat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Apalagi ia akan naik jabatan sebentar lagi. 45. Sofia pun mulai resah, saat ini ia sedang duduk berhadapan dengan seorang ustazah pemilik panti asuhan. Sebenarnya di agama kita tidak boleh lama-lama menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan. Neng Sofia pasti tahu. Sofia mengangguk pelan. Ibu saya sedang sakit dan nanyain kepastian hubungan kami. Tapi, saya nggak berani mendesak, karena walau bagaimanapun saya ini cuma seorang janda yang sudah gagal berumah tangga 2 kali. Loh, status kamu bukan tolak ukur sebuah hubungan. Malam tadi, adiknya datang baik-baik ke saya. Suara Sofia mulai bergetar. Dia bilang ibunya sedang sakit karena memikirkan hubungan kami. Saya merasa menjadi beban dan egois. Rasulullah pernah bersabda, tinggalkan apa yang meragukanmu, untuk sesuatu yang tidak meragukanmu. Ngerti maknanya, Neng? Insya Allah, paham ustazah. Kalau begitu saya, pamit dulu. Mau lihat anak-anak yang lagi heboh karena dapat hadiah dari Pak Adam. Kepalanya mengangguk, membiarkan wanita bercadar itu meninggalkan ruangan. Sementara ia sendiri masih duduk melamun di sana, memikirkan segala sesuatu yang terus memberatkan hatinya. Dari ambang pintu, Adam memandangi wanita itu. Ragu untuk mendekat, tapi waktu yang mendesak membuatnya mau tidak mau harus masuk. Sofia, kami sudah selesai. Kamu mau pulang sekarang, atau masih mau di sini? Masih dengan posisi menunduk, Sofia menyeka sudut mata dan akhirnya berdiri berhadapan dengan Adam sambil tersenyum. Nia dan Ardi sudah selesai bagiin hampers ke anak panti. Sudah. Oh ya sudah. Ayo pulang sekarang. Sofia menarik tas selempangnya dari atas meja, dan segera beranjak pergi meninggalkan ruangan itu, diikuti Adam dari belakang. Rusdi yang baru saja tiba di rumah, langsung menghadap ibunya yang sedang duduk di kursi goyang berbahan rotan. Berlutut dan memeluk kaki renta itu dengan erat. Bu, saya izin mau lamar Sofia. Saya kadung cinta dan sayang banget sama dia, Bu. Sakarap mule. Beliau menunduk menatap Rusdi yang masih bertahan di posisi yang sama. Ibu nggak maksa kamu nurut apa kata ibu. Terserah. Tapi jangan paksa ibu juga, buat nerima pilihanmu. Ingat pesan bapak, lanjut beliau. Dia mau kamu nikah sama yang masih P3 rawan. Nggak mesti orang kaya, nggak mesti berpendidikan. Seng penting manut dadi bojomu. Beliau kembali terisak-isak. Mendengar suara ibunya yang begitu pilu membuat Rusdi tak bisa mengatakan apapun. Berat baginya, untuk melepaskan, karena begitu banyak kenangan yang dirajut bersama selama kurun waktu yang tidak sebentar. Tapi, pengabdian kepada orang tua, bukan hal yang bisa ia abaikan. Terlebih,
Mendiang ayahnya berjuang mati-matian demi menjadikan ia seorang pria berseragam, begitu juga dengan adiknya. Malam harinya, sebelum menjemputnya Arman di kediaman pribadinya, Rusdi akhirnya memberanikan diri menelpon Sofia, mengajak bertemu di salah satu kafe yang tak jauh dari apartemen tempat wanita itu tinggal. 46. Jika biasanya mereka sangat heboh saat bertemu, kali ini situasinya benar-benar berubah 180 derajat. Sesaat setelah pesanan minuman mereka datang, Rusdi menegapkan kepala, menatap Sofia yang sebenarnya sangat ia rindukan beberapa waktu belakangan. "Maaf karena kemarin itu, nomorku nggak aktif," ucap Rusdi pada akhirnya. "Ada acara keluarga dan ada masalah yang sebenarnya ingin aku bicarakan sama Kak. Ayo kita putus saja," Sofia tiba-tiba menyahuti dengan lirih. Keterkejutan tak dapat disembunyikan. Rusdi mengerutkan keningnya, karena mendengar hal itu lebih dulu dari sang kekasih. "Kamu ngomong apa tadi? Aku mau kita putus saja." Kembali mengulang ucapannya dengan lebih jelas. "Memang tidak mudah. Tapi, aku nggak mau membebani kamu. Aku juga nggak mau buat ibuku menunggu dan membiarkan ibumu sakit karena kepikiran. Sofia, dengarkan aku dulu. Berikan aku waktu untuk..." "Sampai kapan?" Suaranya semakin bergetar menahan isak. "Meski udah 2 kali menikah, aku nggak pernah menjalin hubungan selama ini. Cuma sama kamu aku bertahan sampai 4 tahun. Kita udah dewasa, bahkan terlalu dewasa untuk tarik ulur seperti ini." Sebelum tak bisa menahan air mata, Sofia beranjak berdiri dari posisi duduknya. "Terima kasih untuk semuanya. Maaf tidak bisa datang menghadiri pelantikan kamu, Sofia." Rusdi meletakkan uang untuk membayar minuman lalu segera bergegas menyusul wanita itu keluar dari kafe. "Sayang, Sofia." Rusdi berlari cepat saat melihat wanita itu masuk ke dalam mobil. Tapi, sayangnya, ia sudah terlambat karena kadung tancap gas. "Astagfirullah. Ya Allah." Ia menarik rambut ke belakang lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Pandangannya tak pernah beralih, terus memandangi kepergian wanita yang beberapa saat lalu berubah status sebagai mantan. Di waktu bersamaan, Arman beberapa kali berusaha menghubungi Rusdi. Tapi, tak ada jawaban. Padahal malam ini mereka giat malam, bersama tim gabungan. "Aku masuk dulu, kalau Rusdi datang, suruh masuk dulu." "Siap, Dan." Arman meletakkan rompinya di dekat Rizal yang sedang duduk di teras depan. Lalu masuk ke dalam rumah, karena merasa haus. Di dapur, ada Rania dan ibu mertuanya. "Nggak jadi, berangkat men. Mas Rusdi pasti belum datang," sambung Rania. "Iya, lama banget." Arman mengambil sebotol air dari dalam lemari pendingin. Bertepatan dengan itu, ponsel Rania berdering tanda panggilan masuk. Wajahnya pun langsung sumringah saat melihat layar ponselnya. "Bang, Kak Chelsea nelpon nih." "Maaf karena kemarin itu, nomorku nggak aktif," ucap Rusdi pada akhirnya. "Ada acara keluarga dan ada masalah yang sebenarnya ingin aku bicarakan sama Kak. Ayo kita putus saja." Sofia tiba-tiba menyahuti dengan lirih. Keterkejutan tak dapat disembunyikan.
Rusdi mengerutkan keningnya, karena mendengar hal itu lebih dulu dari sang kekasih. Kamu ngomong apa tadi? Aku mau kita putus saja. Kembali mengulang ucapannya dengan lebih jelas. Memang tidak mudah. Tapi, aku nggak mau membebani kamu. Aku juga nggak mau buat ibuku menunggu dan membiarkan ibumu sakit karena kepikiran. Sofia, dengarkan aku dulu. Berikan aku waktu untuk. Sampai kapan? Suaranya semakin bergetar menahan isak. Meski udah 2 kali menikah, aku nggak pernah menjalin hubungan selama ini. Cuma sama kamu aku bertahan sampai 4 tahun. Kita udah dewasa, bahkan terlalu dewasa untuk tarik ulur seperti ini. Sebelum tak bisa menahan air mata, Sofia beranjak berdiri dari posisi duduknya. Terima kasih untuk semuanya. Maaf tidak bisa datang menghadiri pelantikan kamu. Sofia. Rusdi meletakkan uang untuk membayar minuman lalu segera bergegas menyusul wanita itu keluar dari kafe. Sayang, Sofia. Rusdi berlari cepat saat melihat wanita itu masuk ke dalam mobil. Tapi, sayangnya, ia sudah terlambat karena kadung tancap gas. Astagfirullah. Ya Allah. Ia menarik rambut ke belakang lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Pandangannya tak pernah beralih, terus memandangi kepergian wanita yang beberapa saat lalu berubah status sebagai mantan. Di waktu bersamaan, Arman beberapa kali berusaha menghubungi Rusdi. Tapi, tak ada jawaban. Padahal malam ini mereka giat malam, bersama tim gabungan. Aku masuk dulu, kalau Rusdi datang, suruh masuk dulu. Siap, dan Arman meletakkan rompinya di dekat Rizal yang sedang duduk di teras depan. Lalu masuk ke dalam rumah, karena merasa haus. Di dapur, ada Rania dan ibu mertuanya. Nggak jadi, berangkat men. Mas Rusdi pasti belum datang. Sambung Rania. Iya, lama banget. Arman mengambil sebotol air dari dalam lemari pendingin. Bertepatan dengan itu, ponsel Rania berdering tanda panggilan masuk. Wajahnya pun langsung sumringah saat melihat layar ponselnya. Bang, Kak Chelsea nelpon nih. Oh ya. Arman berjalan mendekati meja. Tadi siang aku telpon, yang ngangkat Sus Altaf. Katanya Chelsea lagi tidur. Berarti Kak Chelsea cuma kangen aku, nggak kangen abang. Sambil cekikikan, Rania menerima panggilan. 47. Telepon tersebut Gan dikasih tahu. Assalamualaikum, Ran. Waalaikumsalam, Kak. Gimana di sana, betah? Alhamdulillah. Maaf aku nelpon, di sana pasti udah malam kan, iya. Santai aja, aku belum tidur kok. Kenapa, Kak? Aku cuma mau ngabarin. Aku ke rumah sakit, terus dokter bilang aku hamil, Ran. Hah? Rania berdiri dengan cepat. Kakak, hamil. Suara Rania yang cukup keras membuat Bu Nur mendekat. Keterkejutan juga dialami Arman, yang langsung menjatuhkan botol minumannya. Iya, aku nggak sadar kalau lagi hamil. Tolong jangan kasih tahu Mas Arman dulu, dia lagi fokus nyelesain kasus. Nanti biar aku yang telepon masmu. Iya, Kak, ucap Rania sambil menatap Arman yang berdiri tepat di hadapannya.